Kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Silahkan buka bukunya. Pada kesempatan kemarin kita udah bahas pembahasan pertama ya, yaitu tentang surat Anas dan datang kemarin? Enggak, dengerin di rekaman. Yang lain udah dengerin? Enggak, kenapa enggak didengerin? Belakang udah dengerin? Hah? Datang? Oh iya datang ya. Datang? Pertemuan kemarin? Enggak, memang bukan gilirannya. Giliran kan, tapi enggak datang. Bukan kelompoknya. Bukan kelompok yang kemarin? Bukan ya? Ya udah. Buka halaman kemarin kita telah membahas tentang surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemarin pas online seminggu juga kemarin telah kita bahas tentang apa faidah-faidahnya. Sekarang buka halaman 15. Kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Ikhlas dan surat Al-Masad. Apa itu surat Masad? Masad itu kata lain dari surat Al-Lahab. Al-Lahab yang mana? Awalnya? Ya, itu dia. Al-Masad adalah Al-Lahab. Al-Masad artinya apa? Al-Masad itu dia yang ada ikatan, maksudnya lehernya terikat, itu dia Al-Masad. Ya kan, nanti di akhirnya Fiji diha hablum min masad. Nah, diambil dari kata itu masad. Itu nanti di leher istrinya Abu Lahab itu ada kalung, nanti dari api di hari kiamat neraka. Nah itu, atau dinamakan Al-Lahab dari kata Abu Lahab itu sendiri. Jadi surat Al-Lahab ini atau Al-Masad ini dia membahas full tentang Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Paman Nabi. Ya, paman Nabi yang kafir, yang paling menentang Nabi, yang paling jelas permusuhannya kepada Nabi ya, beserta istrinya. Kenapa? Karena pada saat hidup dia ini sangat banyak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dan surat Al-Ikhlas. Nah, dua ini adalah surat yang saling berkaitan. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ini akan membahas tentang tauhid, tentang ikhlas ya. Dan Al-Masad ini kebalikannya, membahas orang yang syirik. Itu dia. Jadi kita akan membahas tentang tauhid. Ya di sini at-tauhidullah ta'ala wa uqubatu man khalafa amrihi, ya, amrahu. Itu tauhid dan siapa yang dan akibat siapa yang menyelisihi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Buka halaman 16. Ya, di sini tafsir suratul Ikhlas wal Masad. Kita akan membahas tentang tafsir dua surat, yaitu surat Al-Ikhlas dan Al-Masad. Kita harus tahu dulu asbabun nuzul. Asbabun nuzul mana dia? Apa itu asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul itu asal atau sebab turunnya ayat ini. Ya. Setiap ayat itu mempunyai itu antara dua. Nah, setiap ayat itu dua. Ada yang dia mempunyai asbabun nuzul. Asbabun nuzul ada yang ibtidaan. Ibtidaan itu dia turunnya tanpa sesuatu. Jadi langsung turun tiba-tiba. Ya, tanpa sesuatu ya. Seperti surat Al-Mudaththir, ya Al-Mudaththir qum fa'anzir, itu tidak ada sebabnya yang mengharuskan, yang memancing ayat itu turun. Adapun asbab ini dari kata apa? Sababun ya. Sababun itu artinya sebab. Asbab berarti sebab turunnya sebuah ayat. Nah, jadi hampir kebanyakan semua ayat Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul. Paham ya? Kalau hadis namanya apa? Asbabun wurud. Asbabul wurud.
Nurun itu datang, sebab datangnya. Kalau hadis turun, kalau ayat turun berarti sebab turunnya. Paham ya? Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu pasti itu ada peristiwa, itu dia asbabul nurun. Tapi kalau ayat turun itu ada peristiwa namanya asbabun nuzul. Bisa dipahami? Bisa kan? Kalau nggak paham bilang. Nah, jadi di sini mu'alif menyebutkan dulu tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas dan Al-Masad ini. Coba baca dulu surat Al-Ikhlas, siapa yang bisa? Coba yang paling belakang. Surat Al-Ikhlas. Kemudian kita jelaskan dulu satu persatu. Surat Al-Ikhlas ini itu bunyinya adalah itu dia menjelaskan tentang tauhid ini terbagi berapa? Siapa yang tahu tauhid terbagi 3. Nah, akan tapi di surat Al-Ikhlas ini hanya menyebutkan tentang tiga-tiganya tauhid tersebut. Yang pertama rububiyah, yaitu dari kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya Allah tidak mempunyai sekutu yang sebanding, ya, satu pun. Itu di dalam rububiyah, di dalam Allah menciptakan, tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah, tidak ada yang bisa mematikan dan menghidupkan kecuali hanya Allah SWT. Kemudian tauhid uluhiyah diambil dari kata yang mana? Nah, masa ya. Qul huwallahu, dari kata mana ahadnya itu ya, yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang esa, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian asma sifatnya ya Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad juga, ya. Di sini katakanlah untuk Muhammad bahwasanya qul huwallahu, bahwasanya dia Tuhanmu adalah Allah yang hanya satu, yang maha satu, ya, tidak mempunyai sekutu. Jadi salah satu dari nama Allah adalah Ahad, ya. Makanya Bilal bin Rabah pada saat ditimpa oleh batu panas, tahu? Pada Bilal itu tadinya budak kan. Bilal bin Rabah, tahu nggak sahabat Bilal bin Rabah? Muazin yang tukang azan di zaman Nabi itu, sebelum merdeka beliau itu adalah seorang budak dari Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Nah, ketika dia beriman, maka Abu Jahal ini menyiksanya. Kenapa dia beriman? Jadi disiksanya adalah dia ditelungkupkan di padang pasir yang sangat panas, pasirnya aja panas. Telungkup situ, kemudian dia ditimpa oleh batu yang besar, ya, sampai luka, sampai darah keringatnya itu kering, atau darahnya itu gosong saking panasnya batu tersebut, ya. Kemudian dia mengatakan ahad, itu berarti itu adalah nama Allah SWT. Kemudian Allahus Samad. Samad ini artinya kalau maknanya dalam bahasa Arab artinya la jaufulah, yang itu tidak mempunyai kekurangan sedikit pun, tidak mempunyai rongga. Jadi Allah adalah As-Samad yang tidak mempunyai kekurangan sedikit pun, ya, tidak mempunyai rongga atau celah sedikit pun, ya, itu dia As-Samad. Yang mana alladzi qama ala ghairihi, ya, wa ghairuhu yaqumu bihi. Bahwasanya Allah lah yang maksudnya semua selain Allah itu tergantung kepada Allah SWT, ya. Dan Allah tidak tergantung kepada apapun. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Ini adalah bantahan untuk orang-orang siapa? Nasrani yang mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, anaknya Allah. Nah, itu dia. Di sini dibantah bahwasanya Allah tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak mempunyai sekutu apapun sedikit pun. Nah, lihat di sini kita sebabun nuzulnya, kita baca dulu di sini yang paling atas itu. Bisa dilihat sebabun nuzul suratul Ikhlas. Yaitu diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya ada seorang Arab Baduy. Jadi ini Arab Baduy,
datang kepada Rasulullah, yaitu arah pedalaman, bukan para sahabat ini. Maksudnya dia sahabat tapi pedalaman. Datang kepada Rasulullah dan berkata, unsub lana rabbak. Apa artinya? Beritahukanlah nasab Tuhanmu. Jadi dia mengatakan dia mengira bahwasanya Allah mempunyai nasab. Apa itu nasab? Silsilah keturunan. Jadi dia mengira Allah mempunyai nasab, ada ayahnya, ya, ada anaknya, waliyadzubillah, ya. Atau jelaskan padaku tentang nasab Allah. Maka turunlah ayat, langsung turun ayat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Maknanya adalah bahwasanya Allah tidak dinasabkan, bahwasanya karena Allah tidak mempunyai anak, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah bukan anak dan seterusnya. Allah hanya satu, yang mana adanya Allah itu bahkan sebelum adanya sesuatu pun, ya, itu dia. Allah telah ada dari zaman azali. Azali itu yang tidak ada awalnya, kebalikan dari abadi. Kalau abadi yang tidak ada akhirnya. Jadi Allah itu azali dan abadi, ya, itu dia. Karena Allah adalah satu wahid somad, ya, yang tidak ada rongga, tidak ada anggota-anggota, ya. Cuma ada Allah yang satu. Laisa lahu walad, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Coba jelaskan apa sebab nuzulnya. Coba yang paling belakang. Apa sebab turunnya ayat surat Al-Ikhlas? Jelaskan pakai bahasa Indonesia aja. Datang kepada Nabi, ya, kemudian langsung turun ayat ini. Ya, itu dia untuk asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang surat Al-Masad. Baca dulu, siapa yang bisa? Coba, siapa namanya? Hah? Oh, Zaki, ya, baca. Mau saya baca sih. Udah hafal kan? Tabat siada. Coba. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tabbat syada. Artinya celakalah wahai Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah yang sangat menentang dan tidak masuk Islam dan meninggal di dalam kekafiran. Watab, dan celaka. Ma'akna'an kumaluhu wa makasab. Abu Lahab ini mempunyai anak dan mempunyai harta yang banyak, akan tapi dia tidak bisa berguna. Ya, tidak berguna baginya pekerjaan atau harta dan anak-anaknya. Makasab itu harta. Saya selana lanjat lahab, yang mana dia akan masuk kepada api, ya, api yang mana dia itu khusus untuk Abu Lahab tersebut. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan pada hari kiamat nanti istrinya Abu Lahab ini dia yang maksudnya, dan dijelaskan bahwasanya dan istri dari Abu Lahab ini dia yang membawa kayu bakar. Maksudnya nanti akan dijelaskan fi jidiha hablum min masad, ya, di lehernya ini, ya, di lehernya itu dia mempunyai habal atau tali masad dari api. Masad ini api, kalung dari api. Itu dia secara harfiahnya. Kemudian kita lihat asbabun nuzulnya. Ya, bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, silahkan lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Batha. Batha itu nama tempat, ya, nama bukit. Jadi
ada bukit Uhud, ada bukit Badha. Kemudian Nabi naik di situ, ya. Itu dia di sekitar kota Mekah. Kemudian Nabi naik ke situ. Setelah ke situ baru ke Jabal, ya. Badha ini nama tempat. Kemudian naik ke gunungnya. Kemudian dari atas gunung Nabi berteriak, ya sahibah, ya, wahai kaumku, maksudnya. Fajtama'at, ya, ilaihi Quraisy, maka berkumpullah orang-orang Quraisy di depan Nabi. Nabi di atas gitu, ya, di atas gunung. Kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy. Kemudian berkata Nabi Muhammad SAW, ara'aitum in haddastukum anna adwa musabbihukum wa mumassiyukum akuntum tusaddiquni. Ya, di sini Rasulullah berkata, jika aku mengabarkan kalian, jika nanti ada musuh yang datang kepada kalian pada saat pagi dan saat sore, apakah kamu membenarkanku? Apakah kalian membenarkanku atau mempercayaiku? Maka orang Quraisy mengatakan na'am, jelas. Maka Rasulullah berkata, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabun syadid, ya. Karena sesungguhnya aku memperingati, sekarang ini ingin memperingati kalian tentang azab yang sangat dahsyat dari penyembahan kalian terhadap berhala. Jadi Rasulullah ingin memberitahu bahwasanya penyembahan kalian terhadap berhala itu akan mendatangkan azab. Kemudian bangunlah si Abu Lahab ini, ya, pamannya Nabi yang sangat menentang Nabi ini, bangun karena dia merasa paman, merasa lebih tua. Bangun kemudian berkata, alihadza jama'tana, apakah karena ini kalian mengumpulkan kami? Ya, kami lagi sibuk ini. Apakah cuma karena ini kamu mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat langsung apa? Tabbat syada Abi Lahab wa tab. Paham sampai sini? Coba jelaskan. Kayak awal pakai bahasa Indonesia aja. Tidur. Coba dijelaskan apa yang dipahami aja tadi. Pertamanya gimana pertamanya? Ya, kemudian ke kota, di kota Badha, terus naik ke gunung, terus apa? Manggil para kaumnya. Kemudian ya. Kemudian Nabi berkata, apakah kalian? Ya, yang datang. Kemudian dikatakan oleh Quraisy apa? Ya, kemudian Nabi berkata lagi, sungguhnya ya, azab dari. Nah, kemudian siapa yang berdiri? Ya. Nah, Mas Antum. Kemudian turunlah ayat tabat syada Abi Lahab wa tab. Paham semua ya? Asbabun nuzulnya. Itu dia. Ya, itu dia tentang asbabun nuzulnya. Sekarang lihat halaman 17 semua. 4 orang aja ya. Buka halaman 17. Maudu'ul suratain, ya. Ya. Jadi kita bahas tema. Maudu itu tema. Enggak kebaca situ ya, gelap ya. Kebaca.
sebelah sana itu temanya. Atas. Nggak kebaca kan? Ya. Maksudnya warna itu. Jadi kita lihat di sini maudhu yang dibahas. Maudhu itu apa? Tema. Tema yang dibahas dari surat itu ada dua. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid yang tiga. Tauhidu as-salas. Apa saja? Uluhiyah, rububiyah dan semua sifat. Itu di dalam surat Al-Ikhlas temanya. Yang kedua adalah iqab liman kadzdzaba an-nabi. Yang kedua ini adalah dari intisari dari surat Al-Lahab itu adalah iqab, hukuman bagi siapa yang mendustakan nabi. Ya, itu dia Abu Lahab. Itu dia tema yang dibahas di dalam dua surat ini. Nah, sebabul nuzulnya tadi ada temanya ini. Ya. Diartikan sendiri. Nah, kemudian doa. Ya, di sini doa yang kotak di bawahnya itu keutamaan surat Al-Ikhlas. Ini di Al-Ikhlas dulu. Keutamaan surat Al-Ikhlas adalah dalilnya adalah bahwasanya Al-Ikhlas itu setara dari sepertiga Al-Qur'an. Al-Ikhlas ya, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kok bisa? Kita baca dulu di sini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat berkata bahwasanya dia mendengar seorang yang membaca Qul huwallahu ahad ya, wa yuraddiduha, maksudnya terus mengulang-ulangnya. Kemudian dia datang Abu Sa'id ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat orang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini. Ya, kemudian Rasulullah berkata, waladzi nafsi biyadi, yang mana zat yang diriku ada di tangannya, bahwasanya demi zat yang diriku ada di tangannya, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusul Al-Qur'an. Ya, surat Al-Ikhlas ini dia menyamai sepertiga Al-Qur'an. Jadi sepertiga berarti sangat banyak ya. Coba siapa yang bisa, Ustaz kasih nilai yang bisa menjelaskan kenapa Al-Ikhlas ini dikatakan sepertiga Al-Qur'an? Kenapa? Kasih nilai. Karena salah satu sahabat melihat orang membaca surah Al-Ikhlas secara terus-menerus, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar orang membaca surah Al-Ikhlas secara terus-menerus. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya surah Al-Ikhlas banyaknya sama dengan sepertiga. Ya, tapi itu kurang tepat. Ya, itu maksudnya itu hadis tadi ya, tentang hadis tadi. Akan tapi bisa nanya, kenapa dia bisa sangat banyak menyamakan sepertiga? Karena di dalam surahnya mengandung 3 unsur tauhid. 3 unsur tauhid yang mana? Kenapa 3 unsur tauhid itu? Yang mana? 3 itu adalah? Yang 3 itu adalah pusat agama. Adalah? Ya, lihat di sini di dalam Al-Quran itu ada 3 hal, 3 kelompok pembahasan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama akidah, keyakinan. Kedua al-ahkam, itu maksudnya nanti fikih. Kemudian ada al-qisas, kisah-kisah. Nah, Al-Ikhlas itu dia apa namanya, menduduki ya, atau mewakilkan permasalahan semua akidah, karena termasuk 3 tauhid di dalamnya. Jadi sudah mencakup tentang akidah. Nah, itu dia maksudnya sepertiga Al-Quran, yang mana tadi Al-Quran dibagi 3, kemudian Al-Ikhlas mewakilkan akidah tersebut. Paham ya? Itu dia nama satu ya. Itu dia kenapa Al-Quran sesama seperti sepertiga Al-Quran. Nah, tapi kalau kita baca Al-Ikhlas saja dibanding kita baca sepertiga Al-Quran, maka pahalanya jelas lebih banyak kita baca sepertiga Al-Quran.
Nah, kemudian surah Al-Ikhlas ini mempunyai fadilah-fadilah atau keutamaan, ya. Lihat halaman 17 di kotak ketiga itu. Udah dilihat semua? Kotak ketiga. Fadail surat Al-Ikhlas, keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Keutamaannya yang pertama annahu tusra'ul qira'ah biha ma suratul kafirun fi ra'atai tawaf wa fi ra'atai qabla al-fajri wa fi ra'atai ba'dal maghrib. Keutamaannya bahwasanya surah Al-Ikhlas ini disyariatkan untuk dibaca bersama surah Al-Kafirun. Jadi yang surat yang dibaca yang bahwasanya Al-Kafirun ini sama seperti surat Al-Lahab ya. Dia menjelaskan tentang tauhid juga ya. Yang kuliah Al-Kafirun la a'budu ma itu dan seterusnya. Nah, itu dia sama seperti Al-Lahab. Maksudnya surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun ini berkaitan juga, maka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca ketika 2 rakaat tawaf ya, atau ketika 2 rakaat sebelum fajar, berarti sholat qabliyah fajar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu dia. Itu dalam surat Al-Kafirun ya, itu menjelaskan tentang tauhid juga ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud dan seterusnya. Itu yang pertama, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini disyariatkan untuk dibaca pada berapa tempat? 3, yaitu sholat tawaf dan sholat qabliyah fajar dan sholat ba'da maghrib. Kemudian yang kedua, bahwasanya suratul Ikhlas itu tadi ya, atau mewakilkan atau sama seperti sepertiga Al-Quran. Paham ya, itu dia faedahnya 2. Kemudian lihat halaman 18. Kita di sini menjelaskan tentang kalimat yang wajib, tapi kalimat yang wajib di surat Al-Ikhlas cuma 1 di sini, yaitu al-kufuan. Dari ayat yang keberapa ini al-kufuan? Ayat keberapa? 4. Ya, keempat ya. Keempat, kelima. Ya, keempat. Yaitu adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu kufuwan? Adalah masilan. Masilan itu atau sekutu ya. Sekutu atau yang sesama. Kufuwan itu artinya masil. Ya, masil itu artinya adalah yang sekutu atau sama. Jadi Allah tidak mempunyai sesuatu yang sama dan tidak mempunyai sekutu. Itu maksudnya kufuwan. Ya. Adapun tafsir suratul Ikhlas, kita baca tafsirnya, lihat di sini kotak setelahnya. Tafsir dari suratul Ikhlas, bahwasanya kita baca satu persatu. Qul itu dimaksud di situ mukhatabnya ada berapa? Yang di domainnya siapa di situ? Qul domainnya siapa? Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena satu orang, itu mukhatab ya. Qul ya. Kalau misalnya banyak berarti kulu. Kalau ini qul saja. Qul ya Muhammad. Kenapa? Karena pada saat itu yang ada hanya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi surat ini walaupun dikatakan qul, akan tapi hukumnya itu atau syariatnya langsung untuk seluruh umat. Qul huwallahu ahad, atau maksudnya adalah wahid fil rububiyah wal uluhiyah wa asma wa sifat. Ya, di sini katakanlah huwa Allah yang ahad, yang maha satu ya. Yang maha satu maksudnya Allah yang maha satu di dalam rububiyah ya, di dalam menciptakan. Allah yang maha satu, cuman Allah yang bisa menciptakan, cuman Allah yang mampu mematikan, menghancurkan dan seterusnya. Itu dia. Kemudian di dalam uluhiyah ya, di dalam tauhid uluhiyah cuman Allah yang satu, yaitu Allah yang berhak diibadahi, yang lainnya enggak berhak diibadahi.
Kemudian di dalam asma sifat, di dalam sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, hanya Allah yang Maha Pengasih, ya. Yang lainnya itu kasih sayangnya tidak sebesar Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Allahu Somad, maksudnya fi qada'il hajat, maksudnya somad ini adalah tempat bergantung, yang mana bukan tempat bergantung, bukannya gelantungan, maksudnya Allah adalah sesuatu yang makhluk itu semua bergantung kepada Allah. Hidupnya, matinya, rezekinya semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak bergantung kepada apapun. Itu dia maksudnya as-samad. Ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Lam yalid wa lam yulad, ya, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai istri, ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada anak, tidak ada orang tua dan tidak ada istri. Maka ini membantah orang Nasrani yang mengatakan ada Tuhan ibu, Tuhan anak, Tuhan anak itu Yesus, dan ibu itu Maria dan seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak mempunyai sekutu satupun. Lihat di sini, lam yakul lahu min firqah, tidak mempunyai sedikit pun tandingan, baik dari makhluknya, ya, dari makhluknya sedikit pun tidak ada tandingan, tidak ada yang menyekutukannya, tidak ada menyamainya. Baik itu di zatnya ataupun di nama-namanya atau di sifat-sifatnya atau di perbuatan. Baik di zat Allah tidak ada jelas yang menyamakan zat Allah, menyerupai zat Allah. Baik di sifatnya, baik sifat misalnya Allah Maha mendengar, tidak ada pendengaran yang menyamai dengan pendengaran Allah. Pendengaran makhluk itu berbeda jelas. Baik di nama-namanya, tidak ada yang dinamakan makhluk yang bisa dinamakan dengan Allah, tidak ada, ya, atau yang sama dengan nama-namanya. Begitu juga di perbuatan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, itu tidak ada sekutu di dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Itu dia tafsir dari surat Al-Ikhlas. Paham? Minggu depan saya tanya tentang tafsir ini, ya. Kemudian lihat di sini kotak selanjutnya, fawaid atau faidah-faidah dan hal-hal yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasanya Allah Maha Satu di dalam rububiyah, asma sifat. Ya, dalam asma sifat dan rububiyah Allah Maha Satu, tidak ada yang dapat menyekutukannya. Kemudian yang kedua, Allah Ghani lil khalqi, Allah Maha Kaya. Diambil dari kata mana? Allah Ghani lil khalqihi diambil dari kata mana? Menunjukkan Allah Maha apa? Enggak, di dalam surat Al-Ikhlas dulu. Itu kan surat ini, surat Al-Ahab. Di dalam surat Al-Ikhlas dulu, kata yang menunjukkan Allah Maha Kaya. Nah, Mas Antum, ya. Allahu Samad. Siapa namanya? Farhan. Muhammad Farhan Aditya. Ya, Aditya, ya. Nah, itu dia. Dari kata As-Samad itu menunjukkan Allah Maha Kaya, Allah tidak bergantung kepada apapun. Bahkan selain Allah itu makhluk-makhluknya semuanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, bahwasanya Allah terhindari atau disucikan dari anak, kemudian dari orang tua dan dari istri. Itu menunjukkan keesaan Allah yang sangat esa, yaitu bahwasanya Allah tidak membutuhkan sedikit pun hal selainnya. Itu dia dari faidah-faidahnya. Adapun asal sulukiyah, apa itu asal sulukiyah? Asal atau bekas yang ada pada sikap kita, yaitu bahwasanya menetapkan sifat-sifat sempurna tanpa menyamakannya kepada satu makhluk. Itulah dia keyakinan kita. Tidak setelah mempelajari surat Qul Huwallahu Ahad ini adalah bahwasanya kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa menyerupakannya kepada makhluk. Itu dia di dalam tauhid asma sifat. Itu dia faidah dari surat Al-Ikhlas. Kemudian kita masuk ke dalam surat Al-Masad. Buka halaman 19. Udah buka? Yang belakang udah? Bukunya mana yang belakang? Tinggalan. Buka halaman 19. Ya, di sini kalimatnya ada banyak. Kalau tadi surat Al-Ikhlas cuma satu, ya. Kalau di sini ada 4. Yang pertama tabat. Tabat itu dari kata taba,
Ya, kalau misalnya itu tabat artinya khosaron. Khosaron itu apa? Rugi dan celaka. Ya, maka ketika dikatakan tabat siada itu rugi dan celaka. Kemudian lahab. Lahab ini bisa dikatakan Abu Lahab, bisa juga dia mempunyai arti yaitu isti'al. Isti'al ini kejelekan. Ya, itu dia isti'al lahab. Kemudian setelahnya jidiha, fi jidiha. Jidiha itu adalah unuk, leher. Ya. Jid itu adalah leher. Fi jidiha, di lehernya. Jid itu leher. Masad. Masad ini apa? Hablum min laifin sakhin khashan atau ghairuhu. Yaitu adalah kalung yang terbuat dari benda kasar, ya, benda kasar dan api. Itu dia adalah masad. Paham ya? Nah, itu dia arti-artinya. Kemudian kita lihat tafsirnya dari surat Al-Masad. Tafsirnya apa? Lihat di sini, tabbat yada Abi Lahab, khaba dan khosara. Artinya rugilah dan celakalah Abu Lahab, atau kedua tangan yang terbelenggu Abu Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahab watab artinya waqad hasalalahu, maksudnya dan dia telah celaka. Ya, maka ketika dikatakan tabbat yada, celakalah si Abu Lahab ini, watab dan dia telah celaka. Ma'agna anhu maluhu wa makasab, bahwasanya hartanya dan apa yang telah dilakukan, ya, itu tidak akan berguna baginya. Ya, harta dan anaknya itu tidak berguna baginya si Abu Lahab ini. Ya, falan yarudda an syai'an min adzabillah. Ya, bahwasanya harta dan anaknya ini tidak akan menolak sedikit pun azab Allah, tidak akan menentang dan tidak akan menepis sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, sayasla naran dzata lahab. Ya, kemudian Abu Lahab ini akan dilemparkan, ya, sayadkhulun nar. Ya, maka dia akan dilemparkan secara tersungkur. Jadi orang kafir itu kalau dilempar ke neraka tersungkur dia. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istri si Abu Lahab ini dia yang dulu membawa kayu bakar. Jadi dia membawa kayu bakar yang tajam-tajam, yang runtik, yang runcing itu, yang banyak durinya, sauk itu, kemudian dilemparkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW, ya, agar Nabi Muhammad terkena durinya dan seterusnya. Jadi dia menyakitinya dengan melemparkan kayu-kayu kepada Nabi Muhammad. Itu dia istrinya Abu Lahab. Ya. Fi jidiha, maka dia diazab dengan neraka. Kenapa? Karena kekejiannya terhadap Rasulullah. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali yang terbuat dari api, ya. Bahwasanya di lehernya itu ada tali yang kasar yang terbuat dari api. Itulah dia hukuman istrinya Abu Lahab yang semasa hidupnya mengganggu Nabi dengan melemparkan kayu-kayu atau duri-duri kepada Nabi Muhammad SAW. Paham? Coba yang udah menjelaskan tadi dua ini, ya. Coba siapa tadi? Zaki, jelaskan tafsir dari Al-Lahab ini. Jelaskan aja, misalnya tabat sadabilah watab, maksudnya apa? Gitu. Satu persatu. Ya, celakalah bagi Abu Lahab. Watab, apa artinya? Yang besar suaranya. Buka wawasannya. Apa? Enggak, bukan istrinya, dianya aja. Artinya telah celakalah Abu Lahab ini, ya, dan dia benar-benar telah celaka. Kemudian lanjut.
Coba Aditya, Apa tuh? tabbat yada artinya, maknanya. Penjelasan nih. Ah, Tabbat yada Abi Lahab, artinya celakalah bagi Abu Lahab. Watab, dan ya istrinya ini. Watab ini bukan. dan dia sungguh telah celaka. Kemudian celaka. Ma'agana anu maluhu wa ma kasab, dan apa yang dia lakukan makna tidak akan bermanfaat tidak akan bermanfaat baginya dan anaknya. hartanya dan anaknya. Oh, Saya selanalan saya selana Ramza Talahab, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemratuh ma atau dan istrinya yang membantunya menyakiti Nabi ya. ya fi Hiji dia belum masak, dan di lehernya ada kalung yang terbuat dari api. ya satu itu maksudnya ya. Itu dari tafsir surat Al-Lahab. Kemudian buka halaman 20. Sedikit lagi ya sebelum kita tutup. Ini ada faidah, ya, ini ada faidah-faidah ya. Ya, di sini faidahnya bahwasanya Al-Qur'an menyebutkan seorang yang bernama Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini dia namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Akan tapi kunyahnya Abu Lahab, ya. Kenapa tidak disebutkan Abdul Uzza? Karena namanya tidak sesuai syariat. Jadi Allah hanya menyebutkan Abu Lahab saja, ya. Kemudian isinya juga bernama Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil, ya. Bahwasanya mereka semua adalah berada di dalam kekafiran, yang meninggal dalam kafir dan tidak pernah beriman, ya. Jam berapa? 45 ya? Jam berapa ini? Ya 45. Sedikit lagi. Setelah ini apa? Ada nih bosannya? Udah ada. Ya udah, kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan minggu depan kita bahas tentang faidah surat Al-Lahab ini, ya. Kemudian beberapa intisarinya lagi, baru kita masuk ke surat An-Nasr dan Al-Kafirun. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta